empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh. diri nanti yang surat daripada itu kita tanya di luar nanti untuk itu kita di hati atau di komunikasi. Terima kasih untuk moderator ini kesempatan untuk kita belajar sama-sama. Bisa perkenalkan ini saya punya nama pasti orang semua sudah tahu, teman-teman semua sudah tahu. Dan saya hanya kasih tahu saya berapa lama di Jayapura. Saya di sini sudah 8 tahun. Ada yang lebih dari saya, atau ada yang sama-sama dengan saya 8 tahun di Jayapura. Ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, yang 4 tahun, ada 4 tahun ada ya. Nah, berarti berasa buang 4 tahun ya. Berarti sudah tua 4 tahun baru kamu baru datang di sini. Apalagi yang baru dari 21. Berarti lagi berarti 8 tahun saya sini baru jadi di sini. Jadi saya Jayapura ini sudah 8 tahun. Dan 8 tahun saya belajar di Jayapura ini. Dan sering saja saya di luar IKMK, tapi IKMK ini dia yang sebagai organisasi yang besarkan saya. Jadi nama saya tidak perlu sampaikan, saya hanya sampaikan perjalanan di IKMK selama 8 tahun saya lebih dalam. Saya kira seperti itu, nanti kita akan bicara sama-sama. Pertama akan dibawa oleh Pastor Narai kepada kota untuk organisasi. Pengertian organisasi dapat diartikan sebagai sebuah apologi. Orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan di tempat umum seperti bangku sekolah dan kampus. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi. Kemudian akan diikuti dengan wakil sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Kita beralih ke satu, yaitu manfaat dari organisasi. Organisasi yang dipaparkan di atas, maka selanjutnya ada manfaat dari organisasi tersebut di depan umum. Karena memang pada dasarnya setiap masuk dalam organisasi tentu harus menyampaikan beberapa pendapat. Dari hal tersebut secara tidak langsung bisa melatih seseorang dalam berkomunikasi. Berikut 2. Dapat mencapai tujuan. Seperti yang dibahas mengenai pengertian organisasi yang tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga manfaat dari organisasi tersebut
adalah untuk mencapai tujuan dengan mudah bersama dengan para anggota. Karena setiap tujuan tentunya akan dibagi dengan anggota lainnya. Selain itu, tujuan dari organisasi tersebut juga harus memiliki susunan yang sistematis. Yang ketiga, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Dalam organisasi, tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut. Maka dari itu, organisasi bisa memberikan manfaat dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Namun untuk menjadi pemimpin yang sesuai Itu sebagai motivasi pribadi untuk saya. Dan mungkin teman-teman semua kalau tertarik dengan saya punya data-data ini bisa ambil, tapi kalau tidak itu saya tidak ambil dari buku mana-mana, tapi dari saya punya otak sendiri. Oke. Saya ajak itu nonton film sedikit, bukan nonton film tapi nonton pasti saya kan dia bicara. Oke. Kalau volumenya kanan yang kamu telinga telinga sama masih play. Sebelum kita lanjut ke materi. Volumenya tidak kedengaran. Hah? Kamu tidak kenal? kenal. Hah? Ya, Kamu tidak kenal orang ini? Kenal. tidak kenal. Oke, yang kenal angkat tangan dulu. Oke, kira-kira maksudnya punya nama siapa? Orang Arab. Oh, dia punya nama orang Arab. Asalnya. Silakan Lame, mungkin komentar sedikit aja. Islam Ali Bantan. Hah? Kalau tidak salah Islam diisi depan Ali bin Abi Thalib. Sama dengan seperti saya. Oke, jadi orang ini punya kemampuan untuk mengorganisir orang, dia pimpin organisasi besar untuk membunuh. Siapa yang dia apa namanya? Dia ajar orang sampai orang tidak takut mati lagi. Bunuh saja. Kamu pernah dengar bom di apa namanya? Di Amerika yang 2 tower besar itu dan pesawat lari dong punya apa namanya dia pada gua penerbangan dari mana Washington ke mana itu, jadi dia buat anak gua ini naik di atas teroris orang dan kedua bajak pesawat dan semua orang yang ada dalam pesawat itu ikut kedua punya mau pilot harus kembali, pilot dia tidak mau dan Nona pegang pesawat itu balik. Jadi kemampuan itu bukannya hanya bikin orang untuk terlibat dalam, tetapi dia punya kemampuan itu dia bangkitkan, dia punya kemampuan. Jadi yang tidak tahu pegang pesawat dia belajar aja doang harus tahu pegang pesawat. Yang tidak tahu bikin senjata dia harus bikin apa namanya ajar sampai orang itu tahu bikin senjata. Yang tidak tahu bikin bom, jadi pacar ini orang Amerika takut dia. Orang di dunia ini takut pacar ini. Osama bin Laden, tapi kasih itu berduka karena dia sudah meninggal, sudah mati, itu sudah kasih ke dia. Tapi saya bangga dengan dia punya kepemimpinan. Nanti ada senjata belakang yang kamu baru lihat. Penjahat, kepemimpinannya luar biasa. Oke, barang ini ada teror kan? Oke, ini sama saja yang tadi kita mengambil pengertian itu semua sama saja dengan materi yang pertama. Saya yang lanjut saja. Pengertian itu saya bilang organisasi itu kelompok yang bekerja untuk mencapai impian mereka. Berarti organisasi itu ada kumpulan manusia, ada tujuan, terus ada kerjasama. Terus yang lain lagi misalnya pembagian tugas dan aturan. Itu hanya sebagai tambahan saja. Tapi inti dari organisasi itu ada kumpulan manusia, ada tujuan yang mereka ada tujuan dan ada kerjasama. Itu intinya 3 itu saja. Jadi kalau di dalam IPMK apakah ada manusia, ada tujuan, ada kerjasama, saya tidak tahu. Nanti kita lihat sama-sama.
kita lanjut. Nah, ini saya kasih kamu, ini IPMK punya manusianya. Kalau tadi teori dia bilang ada manusia ke anggota di tahun 2015. Sedangkan 2021 IPMK berjumlah 39 orang. Itu kebetulan yang ini itu kita punya pondok yang kita bikin untuk tinggal ini ada orang tua, ada ini juga kita ada ukur-ukur untuk tinggal ini kita kerja sama-sama. Untuk apa? Yang tujuannya kita selesaikan tujuan. Itu tujuan. Kita lanjut tujuan. Oke, tapi ini ya, saya rasa dari 8 tahun saya ada di IPMK ini. Oke, ini membantu meringankan mahasiswa dan kebutuhannya. Kita kalau mau yudisium tapi tidak ada uang, terpaksa kita punya IPMK punya uang. Benar tidak? Saya bilang dulu, ulang lagi. Kita kalau yudisium misalnya tidak ada uang, kita hari ini tidak ada uang, mau makan tapi tidak ada uang. Karena IPMK punya uang, itu yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan dengan membantu meringankan beban daripada kebutuhan mahasiswa. Jadi itu kan kita lihat dia sepandang mata ini pengalaman. Kita punya kakak-kakak ada yang tidak bergabung tapi datang susah, dia datang minta uang di sini. Jadi kalau Anda merasa diri kurang, tidak bisa dari organisasi ini. Karena barang ini yang dia akan kasih makin tahu. Kalau kau ada kekurangan, ini pengalaman yang saya kasih tahu. Jadi karena kita semua dari Keba, jadi kita harus jaga barang ini. Kita jaga keluarga supaya ada kekurangan, ada apapun kita baku bantu. Kita baku bantu tanpa melihat foto siapa kok tidak. Tapi kita ini semua dari Keba, jadi dia ada kekurangan pasti organisasi ini akan lihat dia. Nah itu yang saya maksudkan dengan membantu atau membantu meringankan mahasiswa dan kebutuhan. Dia tidak bantu semua, tapi dia ada berikan sesuatu untuk kita orang. Oke. Itu sepintas saya, nanti lebih jelasnya teman-teman lihat di dalam catatan. Terus belajar untuk kerjasama. Kita di PMK juga kita banyak kerjasama ya. Jadi ada apapun yang kerja dalam ikatan, kegiatan-kegiatan apapun itu kita kerjasama. Karena itu ya, PMK punya budaya dari dulu sampai sekarang saya ikuti. Ini luar biasa yang kerjasama nih. Terus yang berikut lagi, saya mau kasih tahu ini hal barang-barang yang dia rusak, dia akan bikin rusak iklan saya. Kompak itu penting. Yang berikut itu kita nggak jaga kesopanan. Kita punya kakak-kakak dulu tuh, kita ya dong macam Tuhan Allah, jadi kita juga hormat dong begini. Iya. Jadi, kok salah-salah pertemuan kok hancur. Jadi macam kita juga takut. Jadi etika ini sangat penting. Jadi dengan kita menghargai orang semakin cinta kita orang. Cinta itu semakin tumbuh kalau kita sudah sopan, kita punya etika terbaik dengan orang, maka dia semakin memperkuat ikatan keluarga. Jadi etika ini penting sekali. Karena kakak-kakak dulu dong pakai barang ini untuk rangkul orang, etika ini. Yang berikut lagi ada motivasi. Itu kakak-kakak orang itu juga selalu berikan motivasi. Biasanya itu kalau selesai dong kritik-kritik sampai selesai akhirnya dong akan kasih motivasi lagi. Salah satu motivasi yang saya kasih tahu, kakak Yohanes kritik saya sampai hancur-hancuran, dia bilang pisang bambu itu dia tidak bisa buang. Tapi kalau api bakarnya sampai kali-kali dan dia daun yang pele dia itu sudah habis, baru dia pecah satu kali, bukan pisang bambu lagi, jadi pisang yang baru. Nah, itu jadi kritikan itu semacam api begitu. Jadi kakak dia bilang begitu, jadi ada motivasi-motivasi di balik kritikan atau segala macam. Jadi ingat ya, supaya motivasi ini harus ada di PMK ya. Kita bicara apapun tapi harus berikan motivasi, menghidupkan, itu sangat penting. Yang kita hanya mengkritik dulu atau cuma hanya bicara ini tapi tidak ada motivasi. Tapi setiap kita bicara, kita harus ingat lakukan bicara motivasi itu sangat penting. Ada beberapa teman-teman yang saya ikuti luar biasa dan itu yang menghidupkan. Terus kita sepian kerja. Kita tidak malas-malas. Kita tuh orang yang saya juga hormat juga. Kalau dong punya kegiatan-kegiatan, dong kalau mau duduk bikin undangan sampai malam sampai pagi.
malam-malam mau kerja sampai malam-malam ya, itu punya keunggulan kesetiaan luar biasa. Jadi ini jiwa-jiwa yang menghidupkan PMK Jayapura ini. Jangan sampai teman-teman atau adik-adik lupa. Nah, terus ada edukasi, ada pengetahuan semacam ini. Jadi kita nggak ada pelatihan. Jadi kalau barang ini kita tidak ikut saja mati. Jadi semacam pelatihan ada begini kita ikut. Karena itu jiwa yang akan menghidupkan organisasi ini. Kalau kita tidak ikut, wah berarti PMK dia akan mati. Jadi ada orang cetak-cetak, bikin program seperti ini, kita terlibat supaya apa? Kita menghidupkan PMK. Bukan menghidupkan saya, tapi dia punya manfaat ya. Kita punya kemampuan, dia naik atau kita pintar, ya begitu. Nah, terus kita nggak ada punya kade ya. Tadi ada Lamek, Rufina, dan ada lo bicara, berhenti bicara, ada kader ya. Jadi di PMK juga ada isi. Kita tepuk tangan di PMK itu yang luar biasa. Jadi ingat itu baik-baik ya. Terus tingkatkan itu. Mungkin hari ini kita mau kehidupan ini, hari ini saya kasih 10.000, mungkin kembang kalau sudah saya kasih 500.000 misalnya tuh. Tapi itu jangan. Terus keuangan, kita punya keuangan kas juga ada. Terus kita yang berikut itu kerjasama dengan alumni. Itu penting sekali. Nah, alumni itu dia memberikan support, dia berikan semangat, dia berikan pengetahuan. Jadi kita kerjasama dengan alumni itu sangat penting ya. Jangan sampai kamu belanayang di kampung kamu terus pulang itu terakhir. Kita dulu kalau kita tidak kerjasama dengan alumni, kita punya kegiatan-kegiatan yang dulu seperti seminar, seperti kamu kuburan yang tadi kamu lihat foto, seperti Natal itu mati. Tapi karena ikatan, kita harus kerjasama dengan alumni. Kalau kakak kita nggak ada mau bikin, oke sudah kamu kasih surat dari kakak kamu ini. Jangan lupa. Kalau lupa alumni, PMK mati. Ya, ini saya kasih jiwa ini. Ini barang-barang ini kamu ingat supaya PMK ini dia hidup ke depan. Terus yang berikut itu diskusi. Di PMK ini lahir karena diskusi. Bukan lahir tapi dia hidup karena diskusi. Kalau tidak ada diskusi, di PMK ini mati. Jadi ada PMK tuh hobi dengan diskusi begitu. Kita dulu kalau kita mau duduk cerita, mungkin ada Lamek, ada Lagu, Samuel pasti tahu. Kalau kita mau duduk cerita itu dari malam itu dari saya sembahyang sore itu sampai jam 10 atau jam 12 malam baru kita mau pulang. Nah, itu kebiasaan. Jadi dia menghidupkan. Itu jiwa. Jadi kalau di PMK tidak ada tidak ada kekompakan, tidak ada diskusi, maka PMK itu dia akan mati. Jadi ini beberapa hal yang saya kasih tahu untuk kamu dan ini yang harus kamu ingat. Ada di dalam lembaran itu. Jadi PMK itu dia punya kehidupannya dari situ. Jadi yang ada bikin macam-macam nih. Kalau kita nggak dikebar, kita satu jiwa yang bikin 2 jiwa di dalam organisasi. Lakukannya. Tapi untuk pisau kita sendiri dalam sini, rapat dalam bidang-bidang sendiri dengan ketua pengurus inti dan juga dengan anggota ketua berikan bertanggung jawab. Lalu yang berikut bertanggung jawab atas masalah intern dalam organisasi. Jadi setiap masalah dalam masih dia punya kata-kata, kadang punya pengalaman, tapi dia macam tidak peduli begitu, atau mungkin ada kata-kata ya dia bicara tidak baik kepada adik-adik atau yang meminta bantuan. Itu bagaimana dia punya cara-caranya seperti apa untuk baik. Itu bukan motivasi ya, tapi dia lebih kepada kades ya. Itu kades. Oke. Saya punya materi tadi mungkin ada ya. Ini ya. Tapi saya mau tanya dulu. Ini bicara dengan organisasi ya. Kamu ada di BMK itu masalah soal skill itu kamu dapat apa tidak? Selama kamu bergabung di BMK ini, skill itu kamu dapat apa tidak? dapat. Oke, dapat dari mana? Belajar bersama. Dapat dari mana? Belajar bersama. Belajar bersama.
Kamu kan sudah jawab sendiri, tidak perlu menjelaskan lagi. Ya kan? Ada nilai tambah. Kita mendapat pengetahuan itu banyak. Ada yang dari kita punya diri sendiri, dari orang lain juga ada. Ya. Jadi saya kira Ibnu kan sudah luar biasa. mengerjakan apa yang mereka mau kerjakan. Jadi kan yang tanya terkait dengan organisasinya. Jadi kalau organisasinya itu dia bentuknya seperti rumah. Kalau pohon dia punya ini. Sedangkan yang ini manusia-manusia orang yang ada di dalam. Orang ini mendiami pohon ini. Jadi dari daunnya tadi. Manusia itu berbagai macam dari daerah, dari bahasa, dengan dia budaya kehidupan yang berbeda-beda. Karena itu dalam satu tubuh, yaitu rumah yang tadi organisasi. Untuk organisasi itu rumah itu yang dia punya nama kan organisasi. Jadi itu mendirikan itu untuk bagaimana itu jadi bersatu dari yang satu dan untuk dengan tujuan yang sudah ada. Yang dimana mereka mendirikan organisasi itu. Jadi rumah adalah yaitu organisasi. Kalau organisasi itu apa-apa tidak, dia itu sebagai rumah. Dia itu ada kalau manusianya dia datang kemari satu sehingga itu bisa lakukan kegiatan. Dengan yang macam tadi bagian Mordek dia sudah paparkan tadi, kamu sudah nonton. Jadi kalau dia sendiri dia tidak bisa, harus ada nama yang tadi rumahnya dulu, dirikan sebuah rumah dulu, nama organisasinya baru barang itu keluar. Kalau manusianya sendiri dia tidak bisa, harus dia jalan dengan berdasarkan yang tadi. Ada organisasinya, dia tanam dulu baru dia kuat. Kalau tidak dia tidak mampu. Jadi dia perlu itu untuk bagaimana untuk dia jadikan kemampuan dalam organisasi itu. Organisasi itu sebuah rumah itu merangkul. Dan yang berikut yaitu mampu untuk memecahkan masalah kan dalam diri pribadi. Apa baik kalau dalam diri pribadi, kembali pada diri pribadi juga mungkin yang lebih tepatnya harus lebih bergaul dengan orang lain. Apapun masalah yang ada di dalam kehidupan, datang cerita dengan ini, ada usaha begini, susah begini di sini. Di situ pun membagi, lalu masalah itu dengan sendirinya dengan teman yang tadi pun membagi, dia bisa kasih solusi jalan keluar. Tidak sedikit, teman kalau begitu aku kasih ini pinjam uang dari sini sudah. Seandainya ada kebutuhan di kampus, masalahnya mungkin saya ini sering-sering kayak saya mau kerja tugas atau ada hal-hal yang mengganggu, mungkin saya bisa baca, saya bisa memacet dan lain sebagainya. Jadi masalahnya itu tidak besar, masalahnya itu tidak kecil, tapi dia membuat kita lambat untuk berpikir, melangkah dan mengerjakan sesuatu. Jadi kita harus banyak bergaul, kita harus banyak membagi apa yang kita rasakan itu pada siapa saja, sehingga harus baik. Itu membagi sembara-sembara. Lihat, oh orang ini yang pas, saya bisa berbagi ini. Oke, saya bisa berbagi. Aduh, kakak atau teman, saya bisa petugas ini tidak bisa sini. Atau saya mau ke kampus tapi tidak ada ini. Pasti kalau dia tidak ada sempat ada, dia kasih. Kalau tidak ada mungkin dia sudah pikiran, dia sudah pinjaman, dia berteman dan sebagainya.
dia bisa membantu anda untuk aku atau dengan angka juga dia bagaimana sempatnya tahu dia bisa bantu untuk dia menyediakan itu cara untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam pribadi. Tetapi yang ada di sini itu untuk apa yang dia sedang berpikir itu bisa tercapai. Jadi sesuatu yang kita berpikir itu suatu masalah. Akhirnya setelah itu kalau selesai dari kegiatan ini, berarti dia masalahnya yang dia sedang berpikir satu sudah beres, tinggal satu lagi. Karena dia cari tadi, dia buat pertemuan, tak datang ke pikiran-pikiran. Jadi hal itu dia membantu untuk bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dia sedang berpikir. Itu dalam sebuah organisasi. Begitu pula pemimpin, para pengurus pun, dia punya masalah yang dia sedang berpikir harus cara bagaimana dia harus mengatur atau mungkin dia bantu diskusi dengan siapa, dan dia lebih dekat. Itu dia punya masalah yang sedang dipikirkan, itu dia sendirinya dia akan selesai. Mungkin seperti begitu untuk saudara Ade Maria. Kalau masih kurang tidak apa-apa. Bagaimana untuk kita dua sama-sama sukses. Dan itu kembali pada prinsip masing-masing orang. Prinsip masing-masing orang. Ada yang dia tidak mau untuk dia pemakai kuliah, atau ada yang dia tidak mau untuk dia pemakai sekolah, atau dia maunya dia harus punya anak cepat, harus dia maunya dia kawin cepat. Itu kembali pada masing-masing orang. Jadi perempuan juga punya menghadapi rintangan, beban yang sedang melandahi Anda. Kalau saya tergoda, saya cuma dia laki-laki, saya tergoda berarti saya tak potensinya tidak ada. Dan tujuan utama saya pun akan nanti dia kamu. Kalau memang kau tidak tahu prinsip yang kedua kali berarti dia akan ikut. Banyak, duanya tidak baik dalam pikiran. Kalau berusaha untuk malu tidak hilang, berarti kita harus latihan terus supaya malu tidak akan hilang. Jadi kita kalau setiap hari latihan, malu itu semakin lama dia akan hilang sampai langsung tidak ada. Begitu. Jadi itu menyangkut dengan kita punya mentalitas. Jadi kita punya keterampilan ya. Jadi baiknya saya kasih itu upayakan supaya fungsikan waktu-waktu yang ada itu untuk bicara. Tidak perlu orang mau ikuti jelaskan, tidak bisa bicara dulu. Itu teknik yang pertama. Yang kedua itu tuliskan apa yang saudara mau bicara dalam kertas, lalu kemudian sampaikan. Baca saja, tidak perlu melihat. Penting baca. Kok yang maksud itu orang lihat, ya dong. Bukan dong dia kok pegang kertas atau tidak pegang kertas, tapi tujuanmu itu yang jadi sasaran utama. Jadi itu yang saya kasih tips saja ya. Yang pertama itu latihan terus, yang kedua itu tulis catatanmu dalam sebuah kertas. Saya jawab singkat-singkat ya, ini waktu juga sendiri jadi saya takut. Jadi itu yang pertama. Terus pertanyaan, ada hal-hal yang saya lupa dan itu yang kita tambah. Tapi saya coba ini saja kemudian. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya minta maaf. Dan Terakhirnya itu penutup doa sekaligus doa sledge makan dan minum. Doa ini bisa siang hari ini dengan sangat luar biasa di kepala kami sendiri yang dilahirkan juga dari Kemkala sendiri. Terima kasih untuk kakak, semoga materinya bermanfaat untuk kita sekalian. Begitu mari kita bersatu.
cannot